Sebelumnya perkenalkan, saya Ivano Putra Juswana Pitupulu dengan NIM 221-351-1066. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan di mana perubahan iklim global menyebabkan kenaikan suhu permukaan laut di perairan Indonesia yang berdampak besar terhadap ekosistem laut, terutama terumbu karang dan hasil perikanan. Fenomena iklim seperti El Nino, Southern Oscillation, ENSO, dan Indian Ocean Dipole IOD turut memengaruhi variasi SPL secara spasial. Tahapan analisis meliputi pra-pengolahan data menggunakan QGIS atau modis aqua, perhitungan rata-rata SPL tahunan, dan penafsiran hasil dalam kaitan dengan perubahan iklim. Analisis perubahan SPL diharapkan dapat menunjukkan wilayah dengan peningkatan suhu terbesar, pola distribusi suhu dari utara ke selatan, serta dampak ekologisnya seperti potensi penurunan keanekaragaman hayati terumbu karang akibat pemanasan laut. Perkenalkan, nama saya Ferdian Syalafalevi dengan akhiran NIM 029. Di sini saya akan melanjutkan materi bab 2 tentang metodologi. Yang pertama adalah lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Teluk Tomini, Indonesia, terletak di antara Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Dengan koordinat kurang lebih 0 derajat sampai 1 derajat lintang selatan dan 120 derajat sampai 125 derajat bujur timur. Wilayah dipilih karena dinamika oseanografi kompleks dan penting bagi ekosistem serta perikanan. Untuk periode analisis tahun 2010 dan 2020. Tujuannya membandingkan SPL antara dua dekade sebagai indikator perubahan iklim laut. Lalu metode pengolahan datanya, itu kita menggunakan perangkat lunak QGIS. Untuk tahapan pengolahan, yang pertama ada pengunduhan data SPL tahun 2010 dan 2020, pra-pengolahan data, perhitungan SPL rata-rata tahunan, analisis perubahan SPL atau delta SPL, dan juga penyajian peta. Selanjutnya adalah data penelitian. Data utama yaitu suhu permukaan laut atau SPL, sumber data yaitu satelit modis aqua. Jenis datanya level 3 bulanan, resolusi spasial kurang lebih 4 km, keunggulan data, cakupan temporal panjang, akurat untuk analisis regional, banyak digunakan dalam studi oceanografi dan perubahan iklim. Dan juga data pendukung yaitu shapefile batas Teluk Tomini untuk pemotongan wilayah analisis. Selanjutnya ada metode analisis data. Yang pertama adalah analisis deskriptif, nilai minimum, maksimum, dan rata-rata SPL. Analisis spasial, yaitu pola sebaran SPL, wilayah dengan perubahan suhu signifikan. Dan terakhir adalah interpretasi hasil dikaitkan dengan yang pertama perubahan iklim laut, dinamika oceanografi regional, dan dampak terhadap ekosistem dan perikanan Teluk Tomini. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwinindya Puspamulia dengan NIM 231-351-1015. Saya akan menjelaskan peta hasil analisis suhu permukaan laut Teluk Tomini pada tahun 2010. Terlihat pada gambar di samping, Teluk Tomini memiliki variasi suhu yang relatif homogen. Hal ini dikarenakan suhu permukaan laut Teluk Tomini tahun 2010 berkisar antara 29,56 derajat Celcius sampai dengan 35,68 derajat Celcius, dengan rata-rata suhunya sebesar 30,70 derajat Celcius. Pada gambar di samping menunjukkan warna hijau hingga oranye, itu menandakan bahwa kondisi suhu permukaan laut pada tahun 2010 di Teluk Tomini itu berada pada kondisi yang hangat. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Dasma Desinta Pramesi Putri dengan akhiran NIM 014. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis peta suhu permukaan laut pada tahun 2010 dan peta perbandingan suhu permukaan laut Teluk Tomini pada tahun 2010 dan 2020. Jadi berdasarkan hasil analisis, pemetaan suhu permukaan laut tahun 2020 di Teluk Tomini menunjukkan adanya peningkatan rata-rata suhu menjadi 31,54 derajat Celcius dibandingkan dengan tahun 2010 yaitu 30,7 derajat Celcius. Suhu pada perairan ini berkisar antara 29,22 derajat Celcius hingga 34,56 derajat Celcius yang ditandai dengan warna biru hingga merah, di mana warna biru hingga hijau berarti wilayah dengan suhu yang lebih rendah, kemudian kuning hingga merah berarti wilayah dengan suhu yang relatif lebih tinggi. Peningkatan rata-rata suhu ini mengindikasikan suhu permukaan laut pada Teluk Tomini di tahun 2020 menjadi lebih hangat.
Kemudian, berdasarkan hasil analisis pada peta perbandingan suhu permukaan laut Teluk Tomini pada tahun 2010 dan 2020, menunjukkan perubahan SPL didominasi oleh nilai delta berkisar antara minus 2 derajat Celcius hingga 2 derajat Celcius, di mana bagian tengah Teluk Tomini didominasi oleh nilai delta suhu yang relatif lebih kecil hingga sedang dan ditunjukkan oleh warna hijau hingga kekuningan. Hal ini mengindikasikan terjadinya perubahan suhu yang relatif lebih stabil di tengah teluk dan fluktuatif di wilayah pesisir. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Gusti Agung Bagus Sardi Wahyundana dengan akhiran NIM 024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisis spasial SPL antar dua periode waktu, yang dimana setelah ditemukan hasilnya yaitu hasil analisis menunjukkan kenaikan suhu permukaan laut atau SPL di Teluk Tomini dan pada periode 2023 dibandingkan 2010, yang mengondisikan terjadinya pemanasan laut sejalan dengan tren perubahan iklim global. Lalu secara spasial, peningkatan SPL tertinggi terjadi di daerah wilayah pesisir, sedangkan perairan lepas menunjukkan kenaikan yang lebih rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh perairan pesisir yang relatif dangkal, akumulasi panas lebih tinggi, serta terbatasnya proses pencampuran massa air dibandingkan laut lepas. Lalu pola distribusi SPL memperlihatkan kecenderungan utara-selatan pada suhu lebih tinggi di bagian selatan Teluk Tomini, sementara pola barat-timur tampak lebih lemah. Pola ini dipengaruhi oleh intensitas radiasi matahari, sirkulasi regional, dan karakteristik lokal perairan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Julia Sibarani dengan NIM 23131096. Saya akan membahas faktor oseanografi dan lingkungan yang mempengaruhi perubahan suhu permukaan laut Teluk Tomini. Poinnya ada 4. Yang pertama, rata-rata suhu permukaan laut atau SPL meningkat dari 30,70 derajat Celcius pada tahun 2010 menjadi 31,54 derajat Celcius pada tahun 2020, menunjukkan tren pemanasan air. Poin kedua, peningkatan SPL berkaitan dengan pemanasan global, di mana laut menyerap panas akibat meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca, terutama di wilayah tropis. Poin yang ketiga, aktivitas antropogenik pesisir atau pembangunan, permukiman, pelabuhan, dan limpasan darat meningkatkan penyerapan panas dan memicu pemanasan lokal, khususnya di daerah pesisir. Poin yang terakhir, dinamika iklim regional atau ENSO dan IOD mempengaruhi fluktuasi SPL melalui perubahan curah hujan, radiasi matahari, dan sirkulasi air laut, sehingga terjadi variasi suhu spasial dan temporal meskipun tren pemanasan bersifat jangka panjang. Sekian dari saya, akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Admita Kasasitorus dengan NIM awalan 22, akhiran 087. Jadi di slide ini saya akan menjelaskan apa sih dampak dari perubahan SPL. Yang pertama itu ada dampak terhadap produktivitas perairan yang dimana meliputi stratifikasi air. Pemanasan laut itu meningkatkan stratifikasi air karena dia menghambat percampuran vertikal dan pasokan nutrisi ke permukaan dari bawah laut. Yang kedua, rantai makanan, yang dimana berhubungan dengan stratifikasi air tadi. Hal ini tuh menyebabkan penurunan biomasa fitoplankton serta produktivitas primer net, dan juga menyebabkan ketidakseimbangan rantai makanan dan pergeseran komposisi spesies plankton. Yang ketiga ada upwelling, yang dimana di Teluk Tomini ini kenaikannya itu sekitar 0,84 Celcius selama 10 tahun dari 2010 sampai 2020, dan ini berpotensi menekan upwelling nutrisi dan pertumbuhan plankton meskipun dinamika musimannya itu memberikan ketahanan yang relatif. Yang kedua itu ada dampak terhadap ekosistem terumbu karang. Yang pertama, untuk ekosistem itu dia dampak peningkatan SPL ini mempercepat degradasi ekosistem, penurunan biodiversitas, dan hilangnya fungsi perlindungan pantai serta habitat spesies laut yang tinggal di ekosistem terumbu karang. Yang kedua itu ada bleaching, yang dimana secara global kenaikan SPL yang kurang lebih 1 derajat Celcius ini dapat memicu pemutihan karang atau coral bleaching melalui hilangnya simbiosis karang dengan alga zooxanthella yang menyebabkan pemutihan massal, kematian karang hingga 14% secara global sejak 2009, dan peningkatan kerentanan terhadap penyakit, yang dimana ini berdampak juga ke hal berikutnya, yaitu perikanan. Baik, yang berikutnya itu ada dampak perubahannya terhadap perikanan. Apa sih dampaknya? Yang pertama itu ada distribusi. Jadi peningkatan SPL ini bisa menyebabkan pergeseran distribusi dari spesies-spesies ikan yang dijadikan mata pencarian oleh para nelayan.
dan juga penurunan serta biomasa dan gangguan siklus dari reproduksi ikan-ikan yang ada di area perairan tersebut. Yang kedua itu ada hasil tangkapan. Perubahan distribusi yang sebelumnya dibahas tentunya juga mempengaruhi hasil tangkapan karena dapat mengurangi hasil tangkapan hingga 20-40% di wilayah yang diteliti akibat peningkatan metabolisme dan keterbatasan makanan. Yang ketiga ada stok ikan, yang dimana peningkatan suhu permukaan laut tadi selama 10 tahun sangat berpotensi untuk mengurangi kelimpahan spesies target perikanan lokal, terutama yang juga dipengaruhi oleh variabilitas iklim seperti ENSO, dan yang dimana ini memperburuk juga resiko overfishing serta migrasi spesies ke perairan yang lebih dingin dan mengancam stok ikan komersial yang tentunya berdampak juga ke ekonomi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Gandhi Bintang dengan NIM 22135 11030 akan menjelaskan tentang kesimpulan pada presentasi kali ini, yaitu analisa data satelit Modis Aqua dari tahun 2010 hingga 2020 mengkonfirmasi pemanasan laut di Teluk Tomini dengan kenaikan suhu rata-rata sebesar 0,84 derajat Celcius dari 30,70 derajat Celcius menjadi 31,54 derajat Celcius. Peningkatan suhu paling signifikan terjadi di wilayah pesisir, dipicu oleh perubahan iklim global serta fenomena regional seperti ENSO dan IOD. Tren kenaikan suhu yang konsisten ini mengancam keberlangsungan ekosistem laut, terutama melalui resiko pemutihan karang, coral bleaching, dan penurunan produktivitas perikanan yang menjadi tumpuan ekonomi wilayah tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.